Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai permainan tradisional congklak. Di sini kami akan mereview bagaimana cara permainan tradisional congklak. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Rafli Akbar Imawan, Irfan Fajar Diansyah, Syari Dian Swandi, Laili Sagita, Andreas Febrian Mangu, Faisal Syamsuddin, Agus Setiawan, Viga Priyatma, Alimuddin, dan Azhar Basir. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian permainan tradisional congklak yang akan dijelaskan oleh saudara Viga Priyatma. Pada saudara Viga Priyatma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viga Priyatma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan tradisional congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Sagita. Saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan tradisional congklak. James dan Nanjaya dilansir dari Historia mengatakan bahwa justru congklak yang menyebar luas ke berbagai negara selain dibawa oleh pedagang, ini juga dapat berpengaruh penyebaran Islam. Selain Filipina, beberapa negara seperti Sri Lanka bahkan juga mengenal congklak, bahkan hingga tanah Afrika. Tetapi menurut sumber lainnya, Dennis Lombard mengatakan ada permainan dari negara lain yang juga mirip dengan congklak. Setidaknya pada abad ke-17, permainan serupa telah populer di wilayah Madagaskar hingga Turki. Pada tahun 1983, sebuah bidak congklak ditemukan di sebuah situs di Panjunan, Banten. Situs tersebut dulunya diketahui sebagai pabrik tembikar, di mana bidak congklaknya tersebut terbuat dari tanah. Saat ini, benda bersejarah tersebut masih disimpan di Museum Indonesia. Istilah batu dakon bukan hanya digunakan untuk permainan dakon atau congklak saja, akan tetapi terdapat sebuah temuan dari zaman Megalitikum yang dinamai batu dakon. Ini karena bentuknya memang mirip dengan bidak yang bisa digunakan bermain dakon. Mengenai fungsi batu itu yang ditemukan, itu terdapat dua pandangan dari para ahli sejarah. Pertama, kemungkinan lubang-lubang di batu tersebut digunakan untuk wadah sesajen. Anggapan kedua adalah bahwa batu tersebut difungsikan untuk memetakan bintang seperti di India. Tetapi apakah batu dakon ada kaitannya dengan permainan dakon alias congklak masih belum diketahui. Makna dan filosofi permainan tradisional congklak. Setiap permainan tradisional pasti mengandung makna-makna tertentu, tak terkecuali congklak. Ada sebuah arti sederhana di balik permainan ini yang mana mungkin tidak disangka-sangka. Lombard mengatakan bahwa dangkok atau congklak diadaptasi dari kata daku yang artinya saya. Oleh karena itu, maka permainan congklak atau dakon ini adalah menonjolkan ego seseorang, di mana artinya permainan ini tidak memperlihatkan sisi kompetitif dari masing-masing permainan. Tujuan hanya untuk saling menghibur satu sama lain atau diri sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya, tidak ada persaingan untuk memenangkan permainannya seperti beberapa permainan tradisional lain. Orang Eropa bahkan pernah terkejut saat pertama kali memainkan dakon atau congklak. Mereka menyadari bahwa tidak ada persaingan di sini seperti yang terdapat pada catur Jawa atau disebut damdaman. Tetapi percaya atau tidak, bermain congklak bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Aturan bermainnya dibuat sedemikian rupa sehingga permainan hanya mungkin berhenti karena suatu hal. Ketika tidak ada lubang yang terisi bijinya, artinya permainan berakhir. Tata cara permainan tradisional congklak.
Adapun tata cara dalam memainkan permainan tradisional congklak, congklak dimainkan oleh dua orang yang saling berhadapan menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik. Ukuran papan kurang lebih dari 40 sampai 50 cm. Papan tersebut berisi 14 lubang kecil yang saling berhadapan di lubang besar di kedua sisi kanan. Masing-masing permainan dibagi menjadi 7 lubang dan 1 lubang besar. Setiap lubang kecil diisi 5 sampai 7 biji kerang atau sawo, sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Lubang besar dianggap sebagai gudang penyimpanan permainan. Manfaat permainan tradisional congklak. Beberapa manfaat dari permainan congklak sebagai berikut. 1. Melatih keterampilan berhitung. Ya, ini bukan hanya sekedar permainan tradisional, tapi ada manfaat permainan congklak. Manfaatnya punya ketajaman berpikir yang semakin terasa. Pasalnya, bermain congklak juga akan melatih keterampilan berhitung anak secara alami. Meski kelihatannya sederhana, bermain congklak juga penuh dengan strategi. Bagaimana cara menang adalah dengan mendapatkan lebih banyak biji di lubang besar pada akhir permainan. Jadi mau tidak mau, hal tersebut memaksa permainan terus berpikir secara bergantian. Melatih kesabaran anak. Selain itu, anak juga lebih sabar karena mereka harus saling menunggu satu sama lain. Aturannya adalah pada putaran pertama, kedua pemain akan berjalan secara beriringan, tetapi kemudian mereka harus bergantian sampai permainan lawan terhenti. Ini tidak sebentar karena permainan pertama hanya akan berhenti saat ada lubang kecil yang kosong. Jadi anak harus bersabar menunggu giliran tiba. Anak yang sangat tidak sabaran pasti tidak senang dengan permainan kompetitif dan menuntut kesabaran seperti congklak. Nomor 4, baik untuk perkembangan motorik anak. Perkembangan saraf motorik anak adalah salah satu hal yang sangat dibantu oleh orang tua. Berbagai hal dilakukan, salah satunya dengan memberinya mainan edukasi. Congklak atau dakon sendiri adalah jenis mainan edukasi yang dapat melatih saraf motorik anak. Gerakan bermain congklak memang sangat sederhana, yaitu memindahkan biji dari satu lubang ke lubang lainnya. Tetapi, tahukah Anda bahwa gerakan tersebut akan menstimulasi saraf motorik? Ya, itu karena yang dilibatkan saat bermain congklak adalah otot-otot kecil, mata, dan tangan anak. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fajar Diansyah, NIM 211031610. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat permainan tradisional congklak. Nah, di urutan nomor 5 ini yaitu memahami aturan. Permainan tradisional umumnya memang punya aturan-aturan ini. Tidak jarang berbeda antara satu daerah dengan lainnya. Tetapi aturan dasar permainan congklak ini sifatnya sudah baku dan harus dipatuhi semua pemain. Dengan itu, anak pun akan belajar untuk patuh dan memahami aturan main. Itu akan sangat berguna baginya di masa depan karena akan ada lebih banyak aturan yang harus dipatuhi. Bukan hanya dalam permainan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Membuat anak belajar memahami aturan adalah hal yang sulit. Jadi orang tua mungkin bisa melatihnya dengan bermain congklak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini dia mainan tradisional yang sekarang udah mulai dilupain. Yap, congklak. Mainan berbahan dasar kayu yang konon dibawa oleh orang Arab ini emang populer banget sob di zamannya. Congklak yang sering kita temuin pakai alat bantu kuwuk buat maininnya. Walau bisa diganti pakai apa aja, kayak kelereng, batu, dan lain-lain. So guys, permainan ini harus dimaini sama 2 orang. Dan kalau teman kalian ada 4, ya 2 lagi bisa jadi penasihat. Oke, jadi pertama-tama tiap lubang harus diisi masing-masing 7 buah kuwuk. Pada papan congklak ini dibagi menjadi 2 daerah, dan ini adalah daerah masing-masing dari tiap pemain. Dan lubang yang gede ini adalah masing-masing rumah dari tiap pemain. Di awal permainan, pemain diharuskan memulai langkahnya secara bersamaan, dengan mengambil sejumlah kuwuk pada salah satu lubang di daerahnya. Pemain akan terus membagi kuwuk searah jarum jam pada tiap lubang yang diisi masing-masing 1 buah kuwuk. Sebagai catatan, pemain tidak boleh mengisi rumah lawan. Ketika kuwuk terakhir masuk pada lubang yang berisikan kuwuk, maka pemain tersebut diharuskan untuk mengambil semua kuwuk pada lubang tersebut dan melanjutkan langkahnya.